Masjid Caringin menjadi peninggalan Muslim Banten pada masa pemerintahan kolonial Belanda di bawah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Sebagian pekerja paksa dalam pembangunan Jalan Anyar Panarukan memberontak dan melarikan diri mengarah ke selatan, hingga ke Caringin dan menetap di sana. Hingga saat ini, Masjid Caringin masih dipakai untuk beribadah dan menjadi destinasi wisata sejarah sekaligus wisata religius di Banten. Masjid Caringin terletak tidak jauh dari destinasi wisata Pantai Carita. Masjid Caringin terletak di pinggiran Jalan Raya Labuan Carita, Kampung Caringin, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Masjid Caringin juga menjadi saksi bisu dahsyatnya letusan Gunung Krakatau. Setelah 10 tahun ditinggalkan, pembangunan kembali masjid juga melibatkan seorang ulama bernama Syekh Asnawi dan penduduk. Secara gotong royong, Masjid Caringin kembali didirikan. Masjid ini kemudian menjadi pusat syiar Islam dan basis perjuangan rakyat Banten melawan penjajahan. Masjid Agung Banten yang berdiri sejak tahun 1569 merupakan salah satu peninggalan sejarah Kesultanan Banten, yakni Sultan Maulana Hasanuddin yang merupakan putra pertama dari Sunan Gunung Jati. Arsitektur bangunan Masjid Agung Banten terdiri dari perpaduan beberapa sentuhan budaya, antara lain yaitu Tiongkok, Jawa, Hindu, serta Eropa. Lalu yang menjadi salah satu ciri khas Masjid Agung Banten sendiri yaitu sebuah menara setinggi 24 meter. Menara ini dapat diakses hingga ke puncak dengan melewati 83 anak tangga serta melewati lorong sempit. Tidak jauh dari Benteng Surosoan, Keraton Kesultanan Banten, terdapat peninggalan masjid tua yaitu Masjid Pacinan Tinggi. Masjid ini tepatnya terletak di Kampung Pacinan, Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang. Nama Masjid Pacinan karena dahulu masjid ini dibangun untuk orang-orang China atau etnis Tionghoa Muslim. Pada masa Kesultanan Banten, banyak orang China berdagang dan bermukim di Banten. Masjid Pacinan Tinggi menurut sejarah merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Pembangunan masjid ini kemudian dilanjutkan oleh putranya Sultan Hasanuddin. Berbeda dengan Masjid Banten Lama yang hingga kini masih dapat digunakan, Masjid Pacinan Tinggi saat ini hanya meninggalkan sisa-sisa bangunan. Masjid Cikoneng terletak di Jalan Raya Anyar, Kampung Cikoneng, Desa Cikoneng, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang. Masjid ini memiliki arsitektur perpaduan antara Islam, Eropa dan Lampung. Beberapa di antaranya corak Islam kuat terlihat berupa kaligrafi, Eropa tampak dari bentuk tiang, sedangkan budaya Lampung terlihat dari hiasan sleger. Bentuk atap Masjid Cikoneng bersusun mengerucut dengan jumlah 4 atap. Hiasan di bagian puncak sangat unik yang disebut mamolo atau mustaka. Mustaka ini terdapat hiasan berbentuk beberapa naga. Masjid Cikoneng tidak memiliki serambi. Di bagian dalam, terdapat 2 mihrab yaitu mihrab untuk imam dan mihrab untuk khatib. Masjid Cikoneng memiliki nama lain yaitu Masjid Darul Falah. Masjid ini dibangun oleh masyarakat Lampung yang ada di Anyar. Masyarakat sekitar masjid meyakini bahwa pendirian masjid berhubungan dengan utusan dari Kerajaan Tulang Bawang, Lampung yang menyebarkan Islam di Banten. Masjid Carita terletak di Kampung Pagedongan, Desa Sukajadi, Kecamatan Carita. Masjid Carita terletak kurang lebih 51 km ke arah barat dari kota Pandeglang. Juga dapat ditempuh dari pesisir utara melewati Pantai Anyar, Serang. Jika dari ibu kota Serang berjarak kurang lebih 76 km. Kedahsyatan letusan Gunung Krakatau memang meluluhlantakan daerah pesisir. Masjid Carita dibangun pasca meletusnya Gunung Krakatau. Berdasarkan penuturan masyarakat setempat secara turun-temurun, Masjid Carita berdiri pada tanggal 27 Haji 1309 Hijriah atau 1889 Masehi atau 6 tahun setelah Gunung Krakatau meletus pada 1883.
Pembangunan masjid ini selesai pada tanggal 30 Jumadil Awal 1315 Hijriah atau 1895 Masehi.